Oke, berikut ini kita masuk dalam materi itu bahaya kimia di tempat kerja. Apa sih itu? Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, bahan kimia memiliki peran dalam perkembangan industri dan teknologi. Namun bahan kimia juga memiliki efek buruk bagi kesehatan para pekerja dan lingkungan bila dalam membuat dan menggunakan tidak dilakukan pengamanan yang sesuai. Bahan kimia yang jika digunakan dalam jumlah yang sedikit dapat menjadi berguna bagi manusia, tetapi jika pemaparannya dalam jumlah yang melebihi batas dapat menjadi racun. Jadi bahan kimia itu dalam jumlah yang pas itu akan menolong kita, tapi jika berlebihan akan menjadi racun. Misalnya nih, penggunaan nikel dan kromium yang punya sifat yang sangat karsinogenik. Jadi kalau salah-salah nih dalam penakaran atau pembuatannya, nikel dan kromium ini dapat meracuni seseorang, bisa berakibat mengganggu organ, merusak organ, bahkan menyebabkan kematian seketika ya. Kita masuk yang pertama itu ada klasifikasi bahan kimia menurut bentuknya nih ya. Nah, bahan kimia yang bersifat partikel. Partikel di udara juga biasa disebut dengan aerosol ya, dapat diartikan sebagai tiap titik berbentuk cair atau padat yang berdispersi di udara dan berukuran sangat kecil sehingga memiliki kecepatan jatuh yang sangat rendah dan tidak memiliki stabilitas yang cukup untuk menjadi suspensi di udara. Jadi ini ada beratnya, mudah jatuh gitu ya, mengikuti gravitasi. Nah, contoh dari aerosol antara lain itu ada debu, partikel berbentuk padat, dan contoh dari aerosol itu antara lain ada debu, yaitu partikel berbentuk padat yang terbentuk karena energi mekanis fume. Nah, partikel berbentuk padat yang terbentuk karena adanya kondensasi dalam bentuk gas, itu contohnya. Lalu pada umumnya terbentuk dari penguapan benda padat yang dipijarkan. Nah, kabut atau fog, partikel berbentuk titik cairan yang berukuran sangat kecil berada di udara, terjadi karena adanya kondensasi uap dan karena adanya pemecahan benda cair atau karena adanya tingkat dispersi melalui cara tertentu seperti asap atau smoke ya. Ini contohnya. Lalu yang berikutnya ada asap atau smoke ya, yaitu partikel yang merupakan bentuk dari karbon yang memiliki ukuran kurang dari 0,5 mikron yang terbentuk karena adanya pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Nah, jadi ini hasil sisa pembakaran atau hasil pembuangan energi ya dari pembakaran energi. Nah, lalu berikutnya ada awan, yaitu partikel berbentuk cair yang terjadi karena adanya kondensasi gas. Nah, ukuran partikel awan berkisar antara 0,1 hingga 1 mikron. Ini berbagai macam bentuk ya, banyak macam-macam. Nah, kalau tadi kita sudah bahas bahan yang berbentuk partikel, sekarang adalah bahan yang bersifat non partikel, bukan partikel ya. Jadi dia ada gas, dan yaitu adalah bahan non partikel yang punya ciri tidak berbentuk ya, tidak ada bentuknya. Dia mengisi seluruh ruang pada suhu dan tekanan yang normal, tidak terlihat, tidak berbau pada konsentrasi rendah, dan berubah menjadi cair atau padat pada saat terjadi perubahan suhu dan atau tekanan. Jadi dia ada perubahan suhu atau ada tekanan, dia akan berubah bentuknya ya. Nah, lalu berikutnya ada uap atau vapor ya, yaitu bahan non partikel yang punya ciri berbentuk gas karena adanya perubahan dari bahan yang di dalam keadaan normal berupa bahan cair atau padat yang tidak kelihatan dan berdifusi atau menyebar ke seluruh ruangan. Jadi kalau kita tahu kalau uap atau vapor ini biasanya hasil dari pemanasan benda-benda cair ya, atau penguapan benda-benda cair. Dan intinya benda cair yang terkena panas atau dipanaskan dia akan berubah jadi uap gitu ya. Biasanya kita gunakan, atau kamu sering lihat orang menggunakan sisa atau vape atau vapor ya orang bilangnya, atau vape gitu ya, untuk menghasilkan uap udara ya. Nah, yang kedua nih kita akan masuk dalam klasifikasi bahan kimia menurut reaktivitasnya. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada bahan kimia yang reaktif ya, yaitu adalah bahan kimia yang bila bertemu dengan air akan langsung bereaksi dan mengeluarkan panas dan gas mudah terbakar, atau bila bertemu dengan bahan yang bersifat asam akan bereaksi dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, beracun atau korosif. Jadi banyak nih ya sifat-sifat yang reaktif atau yang dapat berubah dengan suatu perlakuan. Nah, kedua itu ada bahan kimia mudah terbakar atau flammable chemicals ya, yaitu adalah bahan kimia yang apabila berada di udara bebas atau bertemu dan bereaksi dengan oksigen dan ada percikan api terbuka, itu dia dapat terbakar. Jadi intinya bahan kimia ini mudah terbakar atau bisa terbakar, bisa tersulut oleh api gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah bahan kimia mudah meledak atau explosive chemicals ya, yaitu adalah bahan kimia yang apabila bereaksi bahan tersebut mengeluarkan gas berjumlah besar dan memiliki tekanan besar serta suhu tinggi, sehingga karena hal tersebut dapat menghasilkan desakan pada udara di sekelilingnya.
dan dapat menimbulkan ledakan secara tiba-tiba atau karena adanya gesekan, dan biasa disertai dengan api dan kebakaran. Jadi sifatnya memunculkan tekanan yang kayak tekanan kejut, yang gelombang kejut gitu ya. Jadi dia terbakar dan meledak gitu ya, yang bisa merusak sifatnya. Seperti itu, ada bahan kimia yang korosif, yaitu adalah bahan kimia apabila bertemu dengan bahan padat atau jaringan tubuh dapat merusak keduanya karena adanya reaksi kimia yang terjadi. Jadi bahan korosif ini akan mengikis gitu ya, sifatnya mengikis atau itu merusak permukaan dari suatu benda padat. Lalu ada bahan kimia affinity tinggi ya, yaitu adalah bahan kimia yang saat terjadi reaksi kimia memiliki kekuatan toleransi ikat yang tinggi dengan senyawa kimia lain tertentu. Misalnya nih ya, CO memiliki affinity terhadap hemoglobin 300 kali dibanding oksigen terhadap hemoglobin. Nah, jika CO bersama oksigen di darah, maka hemoglobin akan lebih dulu menangkap CO sehingga darah kekurangan oksigen. Maksudnya dia akan mengganggu hemoglobin dalam menangkap oksigen. Makanya biasanya orang cenderung jadi sesak napas, tidak bisa bernapas, bahkan bisa meninggal seketika jika dia menghirup karbon monoksida ini secara berlebihan ya. Jadi hati-hati, misalnya dari mana nih karbon monoksida nih? Dari pembakaran kayu atau dari pembakaran plastik, dari pembakaran kendaraan bermotor, atau mungkin dari AC mobil yang tidak bagus atau sudah rusak. Jadi hati-hati ya. Pernah suatu kejadian, seseorang terperangkap dalam mobilnya dalam keadaan dia sedang tidur, AC-nya dinyalakan, ternyata dia ditemukan meninggal. Ternyata setelah diselidiki, ternyata AC-nya itu mengeluarkan gas karbon monoksida sehingga membuatnya sesak napas, lemas, akhirnya meninggal di tempat. Jadi hati-hati yang suka tidur di mobil, hati-hati, jangan ya. Sebaiknya kalau tidur ya di rumah. Kalaupun terpaksa tidur di mobil, jangan menggunakan AC ya. Gunakan saja sirkulasi udara, dibuka udaranya ya, dibuka sedikit jendelanya. Nah, lalu ketiga ini kita akan bahas tentang klasifikasi bahan kimia menurut solubilitas atau kelarutannya. Yang pertama itu ada contohnya bahan kimia mudah larut ya, soluble chemical ya, jadi dia bisa terlarut gitu ya, bisa tercampur lah dengan bahan-bahan lainnya. Lalu ada bahan kimia tidak larut atau insoluble chemicals, jadi ini tidak bisa, meskipun kita campur, kita aduk, dia tetap tidak akan bisa bercampur ya, tidak bisa larut gitu ya. Lalu yang keempatnya ada klasifikasi bahan kimia menurut pengaruh fisiologis dan patologisnya. Yang pertama kita bahas nih, namanya asfiksian, yaitu bahan kimia yang dapat menimbulkan akibat tertentu pada tubuh karena tubuh kekurangan oksigen. Nah, zat kimia yang tersebut disebut sebagai asfiksian ya, asfiksian. Nah, simple asfiksian ini mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen karena berkurangnya tekanan partil oksigen dalam darah. Contoh dari bahan yang punya sifat simple asfixian yaitu adalah acetylene, metan, dan LPG ya. Berarti gas-gas yang kita pakai untuk memasak sehari-hari itu memiliki sifat asfixian ya, bisa mengganggu pernapasan atau penyerapan oksigen di saluran pernapasan kita. Jadi hati-hati ya, jangan menghirup gas LPG. Lalu ada namanya chemical asphyxiation, yaitu adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan kurangnya oksigen dalam darah yang terjadi karena zat kimia masuk dalam darah dan mengakibatkan HB yang mengikat HB ya, sehingga pengangkutan oksigen ke jaringan dan ke sel tubuh terganggu. Jadi udah mengganggu pengangkutan atau pengiriman oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi dia mengganggu si HB atau si hemoglobin supaya dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, contohnya apa nih dari si chemical asphyxiation ini? Itu adalah contohnya itu bahan yang punya sifat chemical asphyxiation adalah karbon monoksida dan hidrogen cyanida. Makanya kita bilang tadi ya, karbon monoksida atau CO itu bisa membuat seorang lemas, bahkan meninggal di tempat ya. Jadi dia sudah tidak bisa mengangkut oksigen seluruh tubuhnya ya, apa? Tubuhnya sudah kehilangan kendali, sudah kehilangan fungsinya, sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Apa yang dia pikirkan susah sekali, bahkan dengan kamu kekurangan oksigen karena terikatnya atau HB kamu terganggu, tadi hemoglobin terganggu, maka kamu tidak bisa berpikir dengan jernih atau tidak bisa berpikir sama sekali ya. Lalu yang kedua itu ada sifatnya iritan ya, yaitu adalah bahan kimia yang punya sifat yang dapat mengakibatkan iritasi atau inflamasi atau peradangan pada tubuh manusia, terutama pada bagian mata, kulit, saluran napas, dan saluran cerna. Nah, bahan kimia yang memiliki zat iritan ini contohnya adalah arsen, formaldehid, aseton, asam asetat, klor, dan amonia. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, yaitu adalah urin kamu sendiri, atau mungkin itu contohnya adalah bahan pembersih lantai ya.
Jadi jangan sampai itu terhirup atau terkena mata atau terkena kulit. Biasanya itu akan mengakibatkan itu gatal-gatal, perih bahkan sampai bisa kebutaan ya. Jadi hati-hati ya. Yang ketiga itu bahan kimia itu berupa anestetik dan narkotik, yaitu adalah bahan yang jika memapar dan masuk dalam tubuh manusia ini akan memberikan efek depresan pada sistem secara pusat. Nah, bahan kimia yang masuk ke dalam golongan ini misalnya nih ada alkohol, keton, aromatik, hidrokarbon. Jadi nggak usah jauh-jauh alkohol ya, yaitu ada juga aromatik hidrokarbon atau sejenis benda semprot gitu ya berupa gas gitu. Jadi hati-hati ya, misalnya parfum gitu ya. Nah itu dia akan bisa membuat kita itu seperti melayang atau kita itu berhalusinasi, sifatnya narkotik atau dia itu mengakibatkan kita itu kehilangan kesadaran untuk kendali terhadap tubuh kita. Yang keempat adalah bahan kimia itu ada sensitisasi, yaitu bahan kimia yang bersifat sensititasi yaitu misalnya ada arsen, merkuri dan fenol ya. Lalu yang kelima ada namanya karsinogenik atau sifatnya beracun gitu yang merupakan bahan kimia yang jika membaur atau memapar dengan tubuh manusia itu secara terus-menerus dapat menimbulkan kanker. Misalnya asbestos, benzen dan vinyl klorida. Jadi dia bisa mengakibatkan kanker ya. Hati-hati ya, bisa mengakibatkan kanker nih. Lalu yang keenam itu ada teratogenetik, yaitu adalah bahan kimia yang bila memapar dan masuk ke dalam tubuh itu dapat mengakibatkan kelainan pada janin, dan efek ini terjadi terutama pada wanita hamil yang bekerja di tempat yang terpapar bahan kimia dengan sifat-sifat ini ya. Jadi hati-hati ya buat kamu yang mungkin nanti sebagai calon ibu ya, kalau kamu sedang mengandung anak atau sedang mengandung sebuah janin, jangan bekerja dengan bahan-bahan kimia ya, terutama di industri bahan kimia itu berbahaya ya, bisa mempengaruhi si janin yang ada di rahim kamu. Jadi hati-hati ya. Nah, beberapa zat kimia dapat menembus aliran darah dan masuk dalam plasenta sehingga mempengaruhi kondisi janin. Jadi si janin itu biasanya bisa keguguran atau maupun dia bisa selamat tapi dia mengalami cacat fisik maupun mental. Jadi hati-hati ya, bisa berakibat berbahaya. Lalu ada juga kimia mutagen, yaitu adalah bahan yang jika memapar dan masuk dalam tubuh manusia akan menimbulkan mutasi atau perubahan genetik yang akan diturunkan dan memiliki pengaruh pada generasi selanjutnya. Ini merubah keturunan, merubah gen ya. Jadi bahan kimia ini bisa mengganggu atau memutasi gen kita sehingga berubah bentuknya. Misalnya apa nih? Contohnya yang paling simpel, ada beberapa contoh yang pernah kita lihat di TV, yaitu ada orang-orang yang terlahir dengan mungkin matanya satu contohnya ya, atau mungkin dengan bulu di seluruh tubuhnya seperti monyet gitu ya, atau mungkin dengan kelainan, mungkin dia hanya punya sebelah kakinya atau sebelah tangannya saja. Nah itu salah satu contoh mutagenik ya, hasil dari pengaruh bahan kimia terhadap tubuh si janin tadi ya.